warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Good morning. How are you today? Miss Widya berharap semoga semua teman-teman kelas 1 dari kelas 1 Sofa, 1 Marwa, 1 Arofa, dan 1 Zamzam dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya untuk mengikuti pembelajaran tematik bersama dengan Miss Widya hari ini. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah mempersiapkan semua yang ingin kita pergunakan hari ini? Apa ya yang akan kita pergunakan hari ini? Betul, kita harus mempersiapkan buku tematik 1F-nya. Dan teman-teman juga sudah dalam keadaan semangat. Dalam keadaan semangat itu seperti apa, Miss? Keadaan semangat itu teman-teman sudah sholat duha, sudah sarapan, sudah olahraga pagi, dan teman-teman juga sudah mandi agar lebih segar untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan kalau teman-teman sudah siap, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa memahami pembelajaran yang akan Miss Widya bagikan pada kesempatan pagi yang ceria ini. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah, kemudian membaca doa sebelum belajar ya. Masih ingat kan doanya? Baik, kita akan membaca basmalah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Dimulai dari isti'adzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sudah selesai baca doanya? Teman-teman, selamat menyaksikan video pembelajarannya ya. Ini dia video pembelajaran tematik subtema 3 di PB1 dan PB2. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi ya bersama dengan Miss Widya. Kita akan kembali belajar tematik tentunya di pembelajaran 5 ya. Nah teman-teman, mohon dibuka buku tematiknya. PB5 ada di halaman 76. Nah, di halaman 76 ini kita bisa melihat ada sebuah gambar poster, teman-teman. Siapa yang pernah melihat poster? Ayo, siapa yang pernah lihat? Nah, ini contohnya ya. Ini contoh sebuah poster yang dimana ada gambar teman-temannya Nina yang sedang membuang sampah sesuai dengan jenisnya di taman ya tentunya, supaya tamannya bersih, tidak banyak sampah. Maka dari itu Nina dan teman-temannya membuang sampah sesuai dengan jenisnya pada tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya juga. Dan di sana ada tulisan ya teman-teman. Tulisannya apa itu? Buanglah sampah sesuai jenisnya. Nah, yuk kita sama-sama perhatikan. Poster ini berarti mengajak kita untuk apa ya? Betul, mengajak kita untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk sampah jenis plastik, buanglah pada tempat sampah yang khusus sampah plastik. Kemudian sampah organik dibuang di tempat sampah yang khusus sampah organik. Sampah organik apa saja, Miss? Tumbuhan, sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayur yang sudah tidak terpakai, seperti itu ya. Intinya dari tumbuhan dan hewan. Kemudian ada sampah kertas yang dibuang di tempat sampah yang khusus untuk tempat sampah kertas. Jadi teman-teman, bila memiliki jenis-jenis sampah atau memiliki sampah di rumah, pilahlah sampah sesuai dengan jenisnya ya, seperti yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya ini di posternya. Bagus sekali ya posternya. Nah teman-teman, pernahkah membuat poster? Nanti teman-teman boleh mencoba membuat poster ajakan ya. Ajakan tentang menjaga lingkungan, contohnya boleh digambar di buku gambar. Nah sekarang berbicara tentang sampah-sampah dan jenisnya, yuk kita sama-sama mengamati.
Di sini di slide-nya Miss Widya ada tempat sampah yang berisikan dengan sampah-sampah yang berbeda jenis. Ada yang dari kaca, ada yang dari logam, kertas, plastik, dan organik. Nah, di sana kita akan mencoba bersama-sama membandingkan berat sampah yang dikumpulkan. Nah, di sini ada sampah kertas ya teman-teman, kita akan bersama-sama timbang beratnya. Di sini sampah kertasnya ditimbang dengan jumlah balok dan jumlah bola yang ada di sisi sampingnya. Kita hitung bersama ya, ada berapa jumlah balok dan bolanya. 1, 2, 3. Maka berat sampah kertas memiliki berat sebesar 3 balok dan berapa bolanya? 1, 2. Betul, ada 2 bola. Nah, jadi teman-teman ditulis ya di pertanyaan yang ada di halaman 77. Berat sampah plastik adalah sejumlah 3 balok atau kubus dan 2 bola. Lanjut untuk sampah yang berbahan kaca. Di sana ada lagi balok dan bolanya. Yuk kita sama-sama hitung ada berapa jumlahnya. Untuk balok ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Wah, ada 4 balok nih Miss Widya. Oke, sekarang kita hitung bolanya ada berapa ya? 1, 2. Ada 2 bola, berarti berat sampah kaca sama dengan 4 balok dan 2 bola. Nah, seperti itu. Ditulis jangan lupa di buku tematiknya ya, di buku paketnya di halaman 77. Yang ketiga, ada sampah plastik yang warna orange ini. Kita hitung bersama jumlah balok dan bolanya. Baloknya ada berapa ya? 1, 2, 3. Wah, ada 3 Miss Widya. Betul, kita tulis bersama-sama 3 balok. Dan bolanya berapa itu? Betul sekali, ada 1 bola saja. Maka berat sampah plastik sebanyak 3 balok dan 1 bola. Nah teman-teman, kenapa ya kita menghitung berat sampah dengan menggunakan balok dan bola? Ayo, masih ingat tidak dengan pelajaran yang lalu? Benda-benda ini adalah sebuah satuan tidak baku untuk menghitung berat sebuah benda yang ada di sini contohnya. Maka menggunakan satuan balok dan bola untuk mengetahui jumlah berat dari sampah-sampah ini. Nah, sekarang kita lihat sampah yang paling berat yang mana ya? Ayo, yang mana? Betul, sampah yang paling berat adalah sampah kaca karena dia memiliki jumlah baloknya 4 dan jumlah bolanya 2 sehingga ia adalah yang paling berat. Kemudian sampah yang paling ringan apa ya? Sampah yang paling ringan adalah betul, sampah plastik karena dia memiliki berat sebanyak 3 balok dan 1 bola saja, sehingga dari 3 sampah ini yang paling ringan adalah sampah plastik, sedangkan yang paling berat adalah sampah kaca. Seperti itu ya. Jangan lupa ditulis di buku tematiknya ya. Sekarang kita mengerjakan ayo berlatih. Nah, untuk ayo berlatih ini ada di halaman 78. Nah, teman-teman langsung buka halaman 78-nya. Nah, di sana kita bisa melihat ada contoh poster ya. Ada gambar teman-temannya Nina yang sedang membersihkan halaman sekolah dan menyiram tanaman serta membuang sampah dan mengelap kaca tentunya. Nah, yuk kita sama-sama menuliskan kalimat poster sesuai gambar berikut. Nah, kira-kira kalimat apa ya yang sesuai untuk melengkapi poster ini? Nah, Miss Widya akan kasih contoh.
karena mereka sedang membersihkan lingkungan sekolah, maka Miss akan tambahkan kalimat poster ini untuk mengajak teman-teman semua membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kalimatnya adalah, ayo kita jaga lingkungan sekolah. Nah, itu contoh dari Miss Widya. Kalau teman-teman apa ya? Boleh dikreasikan kalimatnya. Nanti ditulis di buku tematiknya ya, di kolom yang warna biru itu. Ditulis kalimat ajakan yang sesuai untuk posternya. Oke? Untuk yang nomor 2, teman-teman isilah titik-titik sesuai dengan gambar berikut. Nah, di sana ada gambar sepatu yang sedang ditimbang, tas yang sedang ditimbang, dan gambar satuan tidak bakunya. Nah, kita akan melihat berat sepatu. Lihat gambar sepatu. Nah, di sana sepatunya sedang ditimbang ya. Ada berapa jumlah kubus yang menjadi pemberat satuan tidak bakunya itu ya? Ada berapa? Nah, yang tahu jawabannya tulis diisi titik-titiknya di buku yang sudah disediakan itu. Oke. Kemudian untuk yang berat tas, kita lihat lagi ada berapa jumlah kotaknya, kubusnya ada berapa. Hitung ya, ada 1 dan hitung lagi sendiri. Jadi bila teman-teman sudah tahu jawabannya, tulis di titik-titik yang disediakan di buku. Oke? Tapi kalau ada yang bertanya, Miss Widya, kok hanya baloknya saja yang harus dihitung, bolanya tidak? Tidak apa-apa, karena jumlah berat dari balok yang 2 jumlahnya dengan 3 jumlah bola beratnya sama, jadi tidak perlu dihitung. Nah, sekarang yang C, benda yang paling berat yang mana ya? Nah, bagi yang sudah tahu jawabannya boleh diisi apakah sepatu atau tas. Begitupun untuk yang D, benda yang lebih ringan apa ya? Apakah sepatu dan tas? Nah, teman-teman bisa menjawab itu ketika sudah menghitung jumlah satuan tidak bakunya ini. Oke? Dari pembelajaran 5 hari ini, apakah teman-teman bisa membuat kalimat perintah dalam poster? Dan apakah teman-teman bisa membandingkan berat benda dari hasil pengukuran? Ingat diisi ya. Oke, sekarang kita kembali lagi belajar di PB6. Sama seperti di PB5, kita akan kembali lagi membandingkan berat makanan dan minuman. Membandingkan benda ya. Nah, di PB6 kita membandingkan makanan dan minuman, beratnya. Nah, di sana ada beberapa jenis makanan dan minuman yang sedang ditimbang. Jadi, teman-teman harus menghitung, kembali lagi menghitung jumlah balok yang berwarna merah ini dan jumlah kotak-kotak yang warna kuning ini sesuai dengan benda yang diukurnya. Nah, untuk nomor 1, berat 2 kotak sama dengan berapa kotak? Nah, dilihat di buku tematiknya. Untuk 2 kotak warna kuning, beratnya sama dengan 1 kotak merah. Ya tidak? Betul. Nah, kalau yang itu ada di buku tematik, tidak ada di slide-nya Miss. Jadi teman-teman perhatikan bukunya ya di halaman 79. Kemudian yang nomor 2, berat 8 kotak kuning sama dengan berapa kotak merah ya? Ayo, kalau 2 kotaknya sama dengan 1 kotak merah, berarti 8 kotak kuning berapa ya jumlahnya dengan kotak merah? Ayo, berapa? Ada yang tahu tidak jawabannya? Betul, untuk 8 kotak kuning maka beratnya sama dengan berapa? Ayo, kotak merahnya? Betul, dengan 4 kotak merah. Seperti itu ya. Kalau 1 kotak merah, 2 kotak kuning, 2 kotak merah berarti 4 kotak kuning. Kalau 3 kotak merah sama dengan 6 kotak kuning,
Berarti 4 kotak merah sama dengan 8 kotak kuning. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah mengukur benda-benda ini, jawablah pertanyaannya yang ada di buku tematik. Makanan apakah yang paling berat? Ayo, makanan apa yang paling berat? Nah, teman-teman, bila sudah tahu jawabannya boleh diisi ya di buku tematiknya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menulis dan menyusun kata pada balon kata yang berwarna biru di slide Miss Widya ini ya. Kalau di buku tematiknya berwarna kuning di halaman 80. Nah, untuk gambar yang pertama, teman-teman di sana sedang makan. Ya, makan di kantin, tapi ada satu teman kita nih yang buang sampahnya tidak pada tempatnya. Maka kalimat perintah yang sesuai untuk gambar pertama ini apa ya? Betul, buanglah sisa makanan di tempat sampah. Nah, seperti itu. Diawali dengan huruf yang diawali dengan kalimat atau kata yang di huruf depannya adalah huruf kapital. Maka kata yang pertama adalah buanglah. Buanglah sisa makanan di tempat sampah. Untuk gambar yang kedua, ada teman-teman kita yang sedang mengantri di kantin. Maka kata pertamanya apa ya? Tertib, anak dengan berbarislah atau anak lagi. Betul, kata pertamanya adalah berbarislah karena ia merupakan kata yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, maka ia ditaruh di depan sehingga kalimatnya menjadi berbarislah dengan tertib anak-anak. Ayo, siapa yang di sini suka berbaris dengan tertib? Harus ya, teman-teman Cordova semua kelas 1 pasti bisa berbaris dengan tertib. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga, kita harus melihat gambarnya. Di sana teman kita sudah mengambil makanan dan ingin membawa makanan dengan hati-hati. Betul, membawa makanan dengan hati-hati ya. Yuk kita sama-sama susun kalimat perintah yang tepat. Yang mana kata yang harus diawali? Betul, kata bawalah. Karena ia diawali dengan huruf kapital, maka menjadi sebuah kalimat. Bawalah makananmu dengan hati-hati. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa disalin di buku tematiknya, oke? Nah, sekarang kita akan melihat potongan-potongan puzzle yang tidak atau belum sempurna ini. Nah, di sana ada permainan menyusun potongan gambar. Yuk kita sama-sama menyusun gambar ini agar bisa menjadi sebuah gambar yang utuh dengan menyocokkan potongan-potongannya ke tempat yang tepat. Nah, Miss akan isi yang ini. Apa ya kira-kira? Apakah potongan yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Yang mana ya? Betul, yang ketiga akan menjadi sebuah. Nah, kata sila ketiga. Wah, sila ketiga apa ya? Di sini masih kosong, Miss tidak tahu sila ketiga apa ya. Yang mana potongan yang sesuai untuk mengisi potongan ini? Yang pertama, kedua, atau keempat? Betul, yang keempat. Kita hubungkan lagi. Nah, menjadi Pancasila. Wah, sila ketiga Pancasila teman-teman. Sila ketiga Pancasila apa ya? Yuk kita sama-sama susun lagi. Yang ini apakah potongan yang pertama atau yang kedua? Betul, yang kedua ya. Menjadi persatuan, dan yang ke-1 Persatuan Indonesia. Maka sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Betul, diingat-ingat ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengerjakan ayo berlatih. Nah, ayo berlatihnya ada di halaman 82 ya.
Untuk nomor 1, teman-teman tuliskan urutan benda-benda berikut dari yang paling ringan. Yang mana ya yang paling ringan? Apakah sepatu dulu, penjepit kertas dulu, penghapus atau tas ya? Nah, diurutkan dengan menuliskan angka yang dimulai dari 1 untuk benda yang paling ringan. Misal, penjepit kertas adalah benda yang paling ringan, maka ditulis di kotaknya angka 1. Begitupun untuk benda berikutnya dengan angka selanjutnya sampai dengan angka 4 sesuai dengan jumlah bendanya yang ditanyakan. Untuk nomor 2, teman-teman buatlah kalimat perintah dengan menggunakan kata berikut. Nah, di sana ada 3 kata, betul? Betul, ada kata sampah, kelas, dan tanaman. Jadi teman-teman buatlah sebuah kalimat perintah dengan menggunakan kata yang tersedia. Misalnya kata sampah, maka kalimat yang sesuai untuk membuat sebuah kalimat perintah adalah dengan menggunakan kata sampah apa ya? Betul, seperti ini contohnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, teman-teman boleh menulis kalimat perintah yang lain, terserah. Yang penting ada kata sampah, kelas, dan tanaman. Oke? Oh iya, jangan lupa kalimatnya merupakan kalimat perintah ya. Dari PB6 hari ini, apakah teman-teman bisa menggunakan hasil pengukuran untuk membandingkan berat benda? Apakah teman-teman bisa menuliskan bunyi sila ketiga Pancasila? Dan apakah teman-teman bisa menulis kalimat perintah? Jangan lupa ya, ini diisi sebagai bentuk pemahaman teman-teman terhadap materi di PB6 hari ini. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesai bersama-sama menyimak dan memahami isi video yang sudah Miss Widya berikan ya di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di subtema 3 hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk dikerjakan penugasan-penugasan yang Miss Widya berikan ya. Dan bila teman-teman ada yang merasa kesulitan terhadap penugasan tersebut, boleh ditanyakan ke walasnya masing-masing. Oke? Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan diri ya. Sekarang musimnya lagi tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi teman-teman harus menjaga kesehatan ya agar tidak mudah sakit. Baik, cukup sekian dari Miss Widya untuk pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan materi yang Miss Widya sampaikan. Miss Widya akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.